dari Jalan Mowin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Jimatres dimanapun Anda berada, tahukah Anda, konon ada yang namanya pesugihan putih tanpa tumbal. Ilmu satu ini diklaim aman untuk para praktisinya. Ada banyak cara yang manusia lakukan untuk mendapat kekayaan secara instan. Sayangnya kebanyakan cara tersebut membuat para jimatres harus bersekutu dengan iblis. Tidak hanya itu, jimatres juga harus menyediakan tumbal demi mendapatkan keinginan Anda. Oleh sebab itu, banyak yang menganggap bahwa ritual pesugihan yang tidak meminta tumbal itu aman dan halal. Padahal tetap saja kamu berdosa karena meminta kekayaan selain pada Tuhan. Inilah 4 jenis pesugihan putih yang tidak membutuhkan tumbal. Yang pertama, pesugihan putih uang asma. Pertama, ada ritual yang terkenal dengan nama uang asma. Uang asma adalah lembaran uang yang telah melalui ritual doa khusus. Efeknya, uang ini memiliki kemampuan sebagai bibit kekayaan alias pelancar rezeki. Jika jimatres simpan, energinya akan menjadi magnet rezeki hingga keberuntungan. Ritual ini populer di kalangan pebisnis untuk melancarkan dagangan mereka tanpa menggunakan tumbal. Yang kedua, ritual bambu petuk. Ada ritual bambu petuk bertuah yang katanya bisa memanggil kekayaan tanpa batas. Ciri utama bilah bambu ini adalah ruasnya bertemu satu sama lain. Ada yang mengatakan saking langkanya harga bambu petuk per bilahnya bisa mencapai 2 miliar rupiah. Namun tetap saja banyak orang yang memburunya demi menarik kekayaan melimpah. Apalagi khasiat bambu ini juga konon bisa membuka pintu kesuksesan dalam berbagai urusan. Keunggulannya, jimatres tidak perlu susah payah mencari tumbal karena hasilnya bukan berupa uang gaib. Yang ketiga, mustika kekayaan Sulaiman. Sarana pesugihan putih satu ini adalah batu bertuah yang memiliki energi magis. Energi ini katanya bisa menarik rezeki, keuangan serta keberuntungan bagi pemiliknya. Jimatres bisa mengubah batu ini menjadi kalung atau cincin agar energinya semakin kuat. Alternatif lainnya, simpan saja batu di dompet atau lemari supaya keamanannya lebih terjaga. Sebagai catatan, mustika batu bertuah biasanya menjadi pegangan para paranormal serta ahli spiritual. Yang keempat, jimat kekayaan pesugihan putih. Jimat ini telah melalui ritual doa khusus untuk menguatkan energinya dalam menarik rezeki. Rezeki dalam hal ini bukan berupa uang dalam bentuk fisik, melainkan dagangan yang laris serta rekan bisnis yang ideal. Jadi hasil kekayaan yang pelaku pesugihan dapatkan sifatnya bukan instan seperti pada pesugihan ilmu hitam. Ada juga kandang bubrah. Iya, pesugihan kandang bubrah merupakan salah satu praktek pesugihan yang dikenal dengan sebutan pesugihan ilmu putih. Mampu memberikan sejumlah kekayaan. Pesugihan kandang bubrah dikabarkan dapat memberikan kekayaan kepada setiap orang yang melakoninya tanpa harus menyediakan tumbal seperti pesugihan lainnya. Para jimatres dimanapun Anda berada, pasti mendengar pesugihan kandang bubrah yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Pesugihan kandang bubrah ini sangat banyak diminati oleh kalangan pelaku pesugihan yang meminta agar menjadi kaya mendadak. Melalui sejumlah ritual di makam Tembung Boyo, pesugihan kandang bubrah disebut sebagai salah satu tempat praktek pesugihan tertua di Indonesia. Namun perlu diketahui jika berdasarkan mitos yang beredar, pesugihan kandang bubrah ternyata tidak bisa kaya mendadak atau secara instan. Sebab dalam prakteknya agar menjadi kaya 7 keturunan, setiap pelaku pesugihan kandang bubrah Tembung Boyo diharuskan melakukan renovasi rumah dan membuat usaha sebagai syarat mendatangkan rezeki. Seperti banyak kabar yang beredar, pesugihan kandang bubrah memiliki 2 aliran yang berbeda-beda, yaitu pesugihan kandang bubrah aliran putih dan pesugihan kandang bubrah aliran hitam. Dari kedua aliran pesugihan kandang bubrah ini memiliki ketentuan dan kewajiban masing-masing yang harus dilakoni oleh pelaku praktek pesugihan. Khusus untuk pesugihan kandang bubrah aliran putih, mewajibkan setiap pelakunya melakukan renovasi sebagian rumah dan membuka usaha sebagai syarat melancarkan rezeki. Untuk aliran putih ini, pelaku pesugihan dipastikan tidak bisa kaya mendadak karena pesugihan kandang bubrah aliran putih sangat berbeda dengan pesugihan kekayaan aliran hitam yang konon katanya bisa menjadikan pelakunya kaya mendadak. Tidak terlalu jauh berbeda dengan pesugihan lainnya. Saat akan melakukan pesugihan kandang bubrah, setiap orang diwajibkan menjalankan ritual pesugihan kandang bubrah Tembung Boyo aliran putih, yaitu untuk berziarah dengan membawa sesajen seperti kemenyan dan kembang setaman. Kemudian dalam prosesnya pelaku praktek pesugihan akan menjalani ritual pesugihan kandang bubrah dengan cara dipandu langsung oleh juru kunci. Banyak yang mengatakan jika pesugihan kandang bubrah aliran putih sama sekali tidak membutuhkan tumbal. Sebab dalam prakteknya setiap tahun pelaku pesugihan hanya diwajibkan datang kembali ke lokasi ziarah untuk mengulang ritual doa. Akan tetapi yang harus diketahui kalau berdasarkan mitos yang beredar, sebenarnya pesugihan kandang bubrah juga tetap menggunakan tumbal. Beberapa kasus menyebutkan kalau pesugihan kandang bubrah yang katanya tanpa tumbal ternyata tetap makan korban jika syarat ritual rutin tahunan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku pesugihan. Banyak yang berharap kalau melalui pesugihan kandang bubrah orang-orang bisa kaya mendadak dengan kekayaan yang berlimpah, bahkan tidak habis hingga 7 keturunan. Padahal yang harus diketahui sebenarnya adalah harapan untuk mendapatkan kekayaan 7 keturunan melalui pesugihan kandang bubrah sama sekali tidak memberikan jaminan. Faktanya, kekayaan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bekerja keras dan cerdas dalam memilih usaha. Karena dalam kehidupan jika pelaku hanya berdiam diri di rumah dan berharap kekayaan tanpa bekerja, sudah dipastikan kalau kekayaan tidak akan didapatkannya. Pada dasarnya praktek pesugihan yang dikemas dengan ritual keagamaan tertentu tetap merupakan cara yang salah dan sangat tidak dibenarkan. Maka dari itu jangan pernah tergoda untuk melakukan pesugihan, baik itu pesugihan aliran putih maupun pesugihan aliran hitam. Inilah salah satu kisah horor mengenai pesugihan. Nikah gaib Dewi Sendang tanpa tumbal manusia bisa diganti hewan. Sebut saja namanya Waloyo. Pada suatu hari Waloyo ditipu oleh saingan bisnisnya. Supaya usahanya menurun dan agar jualannya tidak laku, malah orang yang menipu Waloyo tersebut jatuh sakit.
Hal tersebut disebabkan Waloyo mempunyai backing bangsa gaib. Itulah Waloyo juragan sayur yang menjaminkan hidupnya pada sosok siluman. Awal mulanya, Waloyo adalah orang yang miskin dan tidak berkecukupan. Hasil kerjanya sebagai pedagang sayur hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Selain itu, Waloyo ini adalah orang yang tergolong nekat. Dia memutuskan untuk mengambil jalan pesugihan apapun resikonya. Karena ia mengambil jalan pesugihan, karena dia ingin kaya dan terhormat di kalangan masyarakat. Kisah ini bermula dari sebuah gua yang sempit dan tergenang air. Sesajian ini sudah lengkap dipersiapkan. Seperangkat pakaian wanita, giwang ataupun gelang dan seekor ayam yang masih hidup. Ritual dipandu oleh juru kunci. Lalu hewan yang masih hidup dilepas begitu saja di tempat itu. Dan tak lama kemudian juru kunci meninggalkan Waloyo sendirian di dalam goa. Pada waktu tengah malam Waloyo mendengar suara ayam. Suara ayam tersebut seperti diserang oleh sesuatu atau diterkam oleh sesuatu. Tak lama kemudian suara ayam tersebut perlahan-lahan hilang. Kondisi tubuh Waloyo berdebar, merinding, dan ia takut nasibnya sama tragisnya seperti ayam yang barusan terdengar. Dalam keadaan takut yang luar biasa, tiba-tiba tempat keramat yang sempit dan tergenang air itu berubah menjadi terang benderang. Mata Waloyo memperhatikan sekeliling tempat itu. Ternyata ruangan yang sedang dia tempati layaknya sebuah kamar, di mana seluruh dinding dan seluruh perabotan yang ada di situ terbuat dari emas, seperti ranjang, tempat rias, kursi dan yang lainnya terbuat dari emas yang sangat berkilau. Malam itu Waloyo sudah berada di dalam kamar. Waloyo mengerutkan kening dan tak habis pikir. Padahal sebelumnya ia berada di sebuah tempat yang gelap gulita dan bau. Sejauh mata memandang ia hanya melihat dinding gua yang berserakan batu-batu cadas. Namun kali ini dia lihat malah sebaliknya, yaitu sebuah tempat yang indah, wangi, yang membuat dirinya betah berada di tempat itu. Dalam keadaan bengong dan termenung, tiba-tiba daun pintu kamar seperti ada orang yang membukanya. Waloyo semakin berdebar, takut dirinya dimaki-maki oleh si pemilik kamar, sebab dia sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba berada di tempat itu. Ternyata yang membuka pintu itu adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita, usianya sekitar 30 tahunan. Wanita itu mengaku bernama Dewi Sendang. Kemudian dia bertanya apakah Waloyo mau menikah dengan dia. Waloyo pun menjawab, "Iya, saya mau menikah asalkan diberikan." Akhirnya Dewi Sendang pun sepakat. Kemudian keduanya lupa diri sehingga terjadilah hubungan suami istri di ranjang emas itu. Setelah selesai berhubungan layaknya suami istri, keduanya menghadap seorang raja yang bernama Baginda Raja Hyang Prabu Bajul Segoro. Tujuan bertemu raja itu adalah untuk meminta restu pernikahan. Rencananya resepsi pernikahan akan digelar malam itu juga. Setelah resepsi pernikahan selesai, maka tibalah perpisahan antara Waloyo dengan Dewi Sendang. Sebelum berpisah, Waloyo dibekali beberapa ikat daun sirih yang harus disimpan selama 3 hari di kamar pribadinya. Kemudian setelah 3 hari barulah daun sirih tersebut bisa dibuka, karena nantinya daun sirih yang diikat tersebut akan berubah menjadi sekepok uang. Uang tersebut harus dipakai sebagai modal usaha dan tidak boleh untuk kepentingan yang lainnya, seperti berfoya-foya, membeli rumah, membeli mobil dan lain sebagainya. Setelah dapat petunjuk dari Dewi Sendang yang menjadi istri gaib Waloyo, akhirnya Waloyo pun membuka usaha yaitu menjadi bandar sayuran.
6 bulan lamanya tidak terasa Waloyo menikah dengan Dewi Sendang dan kehidupannya pun berubah menjadi sangat kaya raya. Bahkan orang-orang menyebutnya Juragan Waloyo. Dari hasil kerja kerasnya tersebut, Waloyo bisa memiliki 4 buah truk untuk sarana angkutan sayuran dan memiliki beberapa gudang berukuran besar untuk menyimpan sayuran. Belum genap 1 tahun lamanya Waloyo telah memiliki 3 buah rumah besar yang sangat mewah beserta gudangnya. Kekayaan itu dia dapatkan dari hasil penjualan sayuran dan tentunya juga karena faktor dukungan ritual gaib yang telah dia jalankan sebelumnya. Setelah lewat 1 tahun tanpa diduga-duga, Dewi Sendang meminta tumbal sebagai ganti kekayaan yang telah dimiliki oleh Waloyo. Namun tumbal yang diminta bukan tumbal manusia, melainkan seekor sapi ataupun kambing dan harus disembelih di sekitar tempat ritual semula. Setelah penyembelihan tumbal itu dilaksanakan, Waloyo semakin maju pesat usahanya. Dan bahkan Waloyo sudah beberapa kali pernah ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan keluarganya. Itulah cerita singkat mengenai Pesugihan Putih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Ya Allah Bu, yen wis rejeki iki ya ora nang ngendi-ngendi kok ya. Usahane awak dhewe kasil, Bu. Alhamdulillah, Pak. Rejeki kuwi paringane Gusti. Piye nek saiki budal umroh dhisik? Iya, Bu. Umroh dhisik ora apa-apa, Bu. Wong haji reguler ya daftar tunggune sampai 32 tahun. Daftare ning radio Istana FM ae lho, Pak. Kandhane wong-wong sing wis melu kuwi jarene fasilitase apik, hotele cedhak, ora ribet, daftar langsung berangkat lho, Pak. Iya, Ibu. Aku ya dikandhani Komandan Soleh karo keluargane. Deknane melu umroh radio Istana, jarene enake ra kaprah, Ji. Jarene ya radio Istana malah buka pendaftaran Haji Plus lan iso dana talangan kok, Bu. Ya wis, Pak. Ora usah kesuwen, tak siapne kakak, KTP, karo surat nikah, langsung daftar, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Benar, radio Istana FM Bojonegoro aman, resmi, dan amanah. Bagi Anda yang ingin berangkat umroh bulan Januari 2024, segera daftarkan diri Anda ke radio Istana FM atau bisa hubungi nomor WA 0852 338 31337 dengan fasilitas terbaik, hotel dekat dan biaya standar sesuai ketentuan pemerintah. Sudah termasuk paspor dan perlengkapan. Info lebih jelas hubungi nomor WA 0852 338 31337. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika